Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Seperti biasa, salam sehat buat kalian semua dimanapun berada. Dan seperti itu juga, salam pembukaan yang selalu gua tonton. Di samping gua, senior gua juga selalu berharap kalian dalam keadaan sehat. Dan nggak usah pakai panjang lebar diperkenalkan. Jadi sudah ada senior kita semua di bidang sepak bola, pemberitaan, dan kontennya juga sangat luar biasa. Ada Bung Ropan. Halo ya, Bung Ropan. Thank you Adinda, luar biasa. Sudah lama kita tidak berjumpa ini. Aduh, ini udah siap 3 tahun lebih nggak ya? 3 tahun. Tapi senang bisa menghadirkan ya idola kita semua juga, senior juga. Dan kalau saya meliput Bung Ropan itu tahun 2005 pertama kali di mana Jawa Timur itu di Gresik ya? Besar. Kalau sedikit flashback, Bung Ropan pertama kali liputan di mana dan kapan? Itu 88 ya kalau bicara di luar ya. Tahun 88 itu ada Euro di Jerman, dan saya untuk pertama kali itu dikirim oleh media saya saat itu. Saat itu medianya apa, nggak apa-apa? Suara Pembaruan. Terbitnya sore itu. Terbitnya sore itu dulu ya. Dan kirimlah saya ke sana untuk kebetulan ke negara di mana tim nasional saya senang sekali kan, Jerman. Cuma untung ya, tapi pahit juga kalah juga di semifinal. Kalah sama Belanda di semifinal. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu pengalaman pertama saya sebagai jurnalis untuk meliput sana sebelum berpindah ke Piala Dunia tahun 90 di Itali. Di Itali ya. Tahun 90 di Itali, 92 di Swedia Euro lagi. 94 di Amerika Piala Dunia lagi. Luar biasa. Iya kan? 95 Copa Amerika di Uruguay. Terus sampai 96 Inggris. Copa juga udah, Piala Dunia, Euro. Sudah, apalagi Piala Jepang tuh ada 7 kali itu berturut-turut. Dulu Piala Toyota. Kalau sekarang Piala Dunia antara klub ya, itu di Tokyo kan Bang, itu hampir semua, jadi kita kesana. Kalau di antara liputan itu yang paling bukan berkesan ya, kalau berkesan yang paling banyak masalah lah, yang paling kayaknya ribet gitu, yang mana? Yang paling entah kamera ketinggalan atau apa? Saya pikir nggak banyak ribet kalau bisa dikatakan. Cuma yang paling sulit, itu ya, saya yang pernah alami ya, itu waktu ke Copa Amerika. Oh, karena Latin ini keamanannya juga gimana? Iya, dan banyak. Ini bikin di Uruguay, tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Oh, nah itu gimana? Jadi itu lucunya begini, jadi saya turun di Swiss, dari Swiss saya suruh terbang ke Italia, ya kan? Ke Italia kan ambil ada embassy di sana, kedutaan besar Indonesia di Roma. Jadi saya terbang tuh 1 jam lebih, udah ke sana, urus visa untuk ke Uruguay, masuk ke sana Uruguay. Tapi untung saya ada akreditasi, ya itu selain paspor tentunya pasti, ada akreditasi yang sudah dari sana kan, dari panitia sana. Jadi memang terjamin. Begitu kasih lihat itu di kedutaan, oh ya, udah pasti oke punya kan jurnalis untuk sana, dapat. Habis kita urus saya balik lagi. Untuk pesawat saya juga tuh ada 6 jam kali saya harus transit. Jadi saya langsung terbang. Ya, itu kan sananya nggak sampai 3 jam bolak-balik kan. Sampai di sana udah selesai. Itu yang ribetnya di situ. Nunggu baru berangkat. Itu saya berangkat misalnya contoh tanggal 1 sampai tanggal 3 loh. Hanya untuk ngurusin supaya bisa masuk. Bisa masuk Uruguay. Dan masuk di sana juga tidak langsung ke Uruguay, harus ke Buenos Aires. Oh, Argentina dulu. Iya, Argentina dulu, turun di situ lagi, urus segala macam, baru nyebrang lagi ke sana. Lewat tuh Buenos Aires tuh, perbatasan. Berplate itu perbatasan. Jadi itu ribet. Jadi itu teman-teman tuh satu cerita fakta mungkin yang kalian nggak pernah dengar soal Bung Ropan atau liputan. Dan sedikit lagi mau tanya, kalau sekarang kan gampang Bung Ropan, ada internet segala macam. Dulu gimana sih kirim kirim gambar gimana? Dulu saya hanya pakai mesin tik itu, mesin tetek sampai kalau saya di pressroom terlalu keras itu di sebelah bule-bule sebelah terlalu ribut, terlalu berisik kan mereka sudah laptop, sudah apa kan. Atau udah pakai yang ini ya, yang mesin ketik tapi yang nggak ada bunyi. Iya ada tuh kayak pada laptop apa semua. Kalau saya kan waduh, jadi agak ribut di sana. Jadi ya itu pengalaman. Masih pakai fax. Pakai fax. Kirim pakai fax. Kalau gambar gimana? Kirim gambar. Kalau saya kan kalau gambar kalau di kantor kan ada langganan kan.
banyak, ada EP, ada segala macam, banyak lah EP ya, tapi tulisannya itu kan sehari harus bisa 5-6 tulisan, feature satu segala macam, dua profil pemain macam-macam jadi musik tim. Jadi capeknya itu kesana kemari tuh, waduh, tenteng tuh mesin tik itu susah. Jadi kalau lihat dari pengalaman Bung Ropan ini ya di lapangan udahlah nggak usah ditanya. Nah kalau kita mau ngetes, bukan mau ngetes ya, tapi mau mengeluarkan sari-sari pengetahuan dan experience Bung Ropan ini untuk sepak bola kita saat ini. Kita semua sudah tahu lah, nggak usah terlalu panjang soal 2025 ini kan kita banyak istilah babak belur lah prestasi kita segala macam. Nah saya dari semua storage informasi pengalaman Bung Ropan yang sudah Bung Ropan miliki, bagaimana menatap sepak bola kita khususnya timnas, Liga Super League dan lain-lain ini untuk 2026 ini kira-kira seperti apa gambarannya? Iya, setelah kita mengalami masa yang bagus di 2024 masuk 2025 yang boleh dikatakan agak suram ya, ada pergantian pelatih, kemudian dipecat lagi, gagal membawa tim kita untuk lolos ke Piala Dunia kan, di putaran keempat kita nggak bisa bikin apa-apa. Namun yang lebih telak lagi bahwa di tim yang lebih usia muda kita yang menjadi harapan, itu semua gagal kan, dari Piala AFF U23 gagal. Padahal semua bermain di kandang. Kemudian ke Sidoarjo juga di kualifikasi U23 juga kita gagal di sana ya, karena kita kan sebelumnya sempat masuk 4 besar di 2024 ya, bahkan hampir lolos Olimpiade ya saat itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan. Nah itu kegagalan. Ntar akhir puncaknya di SEA Games. Sebagai pemegang medali emas 2 tahun sebelumnya di Kamboja, gagal, bukan gagal lolos di fase grup, gagal di fase grup memang lolos, bahkan untuk bisa lolos kan bisa, walaupun kita bisa menang lawan Myanmar 3-1 kan tidak cukup untuk bisa mengejar 4 gol. Akhirnya Malaysia yang lolos, dan kekalahan kita dari Filipina kan itu kan telat buat kita. Kalah dengan lemparan ke dalam yang menjadi andalan kita sebelumnya kan. Kita tahu bersama lah Arhan kan semuanya itu. Tapi ya itu bahwa di satu sisi tim yang lain tuh maju, kita agak nurun ya. Jadi itu tamparan buat kita ya, yang semoga di 2026 akan menjadi lebih baik lagi. Ya kenapa harus lebih baik? Tentunya dengan ada pelatih baru. Pelatih baru kemarin itu sangat disayangkan juga, sudah melewati FIBA Matchday, kita nggak ada. November ya. Orang masih menunggu karena berikan kesempatan kepada U22, tapi akhirnya gitu hasilnya. Sehingga Indra Safri kan mau tidak mau bertanggung jawab, harus dipecat ya akhirnya nggak bisa bikin apa-apa juga. Dia memang harus bisa melakukan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dia kan. Secara teknis ya, walaupun sebenarnya saya pikir nggak usah perlu ditunggu ke federasi lah, dan langsung masih di Thailand langsung saya mundur itu kan lebih bagus. Tapi oke lah, sekarang kita lepas itu semua, menatap lebih ke depan 2026 semoga pelatih baru ya lebih bagus lah. Betul, ada 2 kata kunci kan, menatap ke depan dan pelatih baru John Hartman. Secara profile saya yakin Bung Ropan sudah melihat lah seperti apa karakter dari John Hartman ini. Fit in nggak ke para pemain kita, dan kira-kira nanti dia mengubah wajah tim nasional kita seperti apa? Meskipun mungkin awal-awal dia nggak akan terlalu banyak melakukan perubahan ya, tapi kira-kira menurut dari pandangan Bung Ropan ini, apa area yang pertama akan dilakukan menurut Bung Ropan? Saya selalu harus berpikir positif kan, tidak boleh kita negatif, karena apalagi dia masih baru ya. Tapi tidak terlalu tinggi juga ekspektasi kita terhadap seorang pelatih kan. Kita ingin melihat ya sejauh mana dia sekarang melatih. Ya jangan-jangan kita berpikir juga aneh-aneh dia belum melatih apa-apa, kita sudah berpikir suruh dia out dan sebagainya. Ya kan? Tidak ya, kita sekarang mendukung dia apa yang sudah diputuskan oleh federasi. Semoga ini benar-benar yang dipilih, yang terbaik, belajar dari pengalaman sebelumnya, terlalu terburu-buru, dan akhirnya dipecat juga hanya waktu 10 bulan kan. Semoga pemilihan ini sekarang katanya ini lebih berhati-hati, jangan sampai terulang lagi, tidak membeli kucing dalam karung ya, apalah semua sebenarnya. Ya semoga saya berharap bahwa kedatangan John Hartman ini bisa mengubah ya cara kita untuk ke depan, maksudnya lebih meningkatkan prestasi kita, karena kan kita sudah melolos kan di peringkat FIFA 122, peringkat FIFA terbaru 27 ya? Iya, 102 berapa ya? 120-an lah. 120-an, 122 kalau nggak salah terakhir ya. Tapi ya ini tugas bagi John Hartman untuk mengembalikan lagi kita, apalagi kan target kita untuk bisa menembus 100 ya, peringkat 100 besar lah di sana. Tidak mudah memang, tapi kalau melihat dengan kondisi tim sekarang ada, dia tidak perlu mengubah, tidak akan banyak mengubah, jangan 100% juga ya, harus mengubah. Saya yakin kita masih bisa berprestasi. Nah, panggung bagi dia ujiannya tentunya di bulan Maret, Arfa. Ya kan? FIFA Series ada di sana. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa bagaimana dia kinerja dia di sana, racikan dari seorang John Hartman terhadap tim ini.
Kalau dia bisa memanfaatkan dengan tidak banyak melakukan perubahan, saya masih yakin bahwa kita bisa memenangkan laga-laga yang akan kita mainkan nanti di FIFA Series sebelum kita menuju ke Asian Cup kan. Iya. Karena kan orang bisa melihat kan di Asia dulu, Asian Cup ini juara nggak kita ini di AFF misalnya, tanggal 15 drawing kan. Iya, 15 Januari. Drawing, ya semoga ya kita dapat grup yang oke. Ya tapi kita tidak perlu pilih-pilih grup. Kalau pemain-pemain bagus ngapain kita pilih untuk ASEAN, hajar aja semuanya. Nah di sanalah saya pikir akan menjadi orang yang ingin lihat pertama kali kalau kita bisa menjadi juara ya di AFF itu kan, itu enak bulan Juli ya, bulan Juli. Tapi sebelum ke sana kan lewat dulu di Maret ini dengan baik. Kalau udah hasil yang bagus kan orang akan jadi percaya kan. Betul. Harapan itu muncul. Oh ternyata bolehlah. Kelihatan lah atasnya. Ini walaupun hanya 3 bulan tapi sudah mulai dapat. Nah itu yang harus dia ciptakan, mengembalikan rasa kepercayaan diri di masyarakat yang kemarin sempat shock juga kan. Ketika kita gagal di putaran keempat itu. Ya gagalnya dengan cara seperti itu. Seperti itu kan. Dengan tiba-tiba pelatih yang lama memainkan pemain-pemain terutama lawan Arab dengan agak berbeda, waduh kaget semua kan. Iya. Yang itu yang paling penting kan pertandingan pertama. Kalau kita bisa menang padahal sudah bikin gol pertama penalti yang bagus, tapi akhirnya kita bisa kalah. Sayang memang. Semoga tidak terulang lagi dan pemilihan ini saya harapkan yang benar-benar terbaik lah apa yang sudah dilakukan oleh PSSI terhadap John Herdman ini. Ya, nah kalau kita lihat pelatih sebelumnya Patrick Kluivert ini kan jujur track record itu sebenarnya kurang oke ya, jauh ya beda dengan John Herdman yang ya kalau kita fair nilai cukup menjanjikan. Cukup, saya nggak mengatakan harus mengamplifikasi dia ya, tapi tinggi lah. Betul, tapi paling nggak lumayan bisa membawa Kanada dari puing-puing lolos ke Piala Dunia. Nah, dari profil pelatih John Herdman yang Bung Ropan lihat, apakah dia orang yang rigid dengan strategi tertentu atau biasanya dia kayak Guardiola nih, kayak Pep, banyak melakukan perubahan setiap pertandingan dengan formasi yang berubah-ubah atau seperti apa? Iya, saya senang waktu kemarin walaupun Kanada kalah ya di grup ya, kalah di Piala Dunia di Qatar 2022. Karena 3 tim yang ada di dia kan tim bagus-bagus kan, Belgia, Kroasia dan Maroko. Dan ternyata Maroko sama Kroasia melangkah begitu jauh. Betul. Maroko sampai bahkan ke posisi keempat kan, ya masuk semifinal sejarah. Nah, Herdman ini menerapkan ada 3 pola berbeda disesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Nah ini nih, ya kan? Lawan Belgia misalnya, dia bermain dengan 3-4-3, yang kita tahu bersama kan itu kan menjadi favorit juga bagi STY kan, bagi kita dulu sebelum ketika tampil saat itu. Dia bermain dan ternyata Belgia, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan cuma menang 1-0. Belgia tim yang jauh secara peringkat kan jauh. Tapi susah payah baru bisa menang dengan 1-0. Batshuayi kalau nggak saya bikin gol, Michy Batshuayi waktu dia bikin gol. Nah kemudian bermain dengan Kroasia, mereka memang kalah 4-1 saat itu, tapi dia mengubah itu dengan misalnya 4-2-3-1 dengan pola itu. Jadi kan kelihatan bahwa ini variatif dia lihat dengan cara demikian kan. Ketika sudah kalah pertama, dia tidak mau bertahan, dia pingin untuk bisa mendapatkan poin. Berani memainkan terbuka, tapi lawan Kroasia loh. Timnya yang bagus, Modric dan kawan-kawan. 2018 final, 2022 semifinal. Dan berani itu ya sebenarnya. Pede dia karena dia mungkin kalau sudah kalah dia pingin dapat paling tidak draw, tapi dia melawan. Oke kalah. Nah melawan Maroko tuh menang cuma 2-1 sama dia dengan pola yang agak berbeda lagi, 4-4-1-1 sama seperti Pep juga. Pemain saya itu 1-1 dia bermain, jadi berbeda sih, menyulitkan bagi Maroko, Hakim Ziyech dan kawan-kawan saat itu. Dan saya pikir ini pelatih yang baik kan, bisa melihat membawa Kanada itu lolos dalam 36 tahun kan, nggak pernah lolos baru itu lolos, itu luar biasa. Dan semoga dia bisa menerapkan taktik dan strategi yang baik ketika menangani tim nasional Indonesia. Jadi tidak hanya berpatokan pada satu pola saja, tapi dia punya opsi-opsi yang dia bisa lakukan disesuaikan dengan calon lawan. Itu yang penting. Pelatih punya kreatif yang luar biasa sebagai motivator yang kuat. Dan kita akan lihat nantinya bagaimana kinerja dia di lapangan terhadap tim. Kita butuh pelatih seperti dia, energi di lapangan ya. Diego Simeone lagi Atletico lah, sangat berapi-api kan. Nah, itu kita perlu. Jangan pelatih yang stuck, yang diam saja semua itu kan nggak bisa. Seperti siapa tuh? Nah itu dia, seperti siapa tuh diam terus nggak bisa bikin apa-apa. Aduh. Nah, tapi untuk menunjang kinerja dia kan pasti dia perlu harus ada asisten-asistennya nih. Dari yang Bung Ropan dengar, apakah dia nanti akan membawa asistennya? Kemungkinan sih iya, tapi yang Bung Ropan dengar berapa banyak dan seperti apa orang-orang itu? Kalau asisten pasti dia akan bawa beberapa asisten dia, tetapi ada satu hal yang bagus bahwa dia akan memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri. Jadi artinya pelatih-pelatih Indonesia yang siapa tuh kira-kira menurut Bung Ropan yang pantas untuk mendampingi dia asisten lokal? Kalau dulu kan kita bisa melihat Luis Mia dengan Bima kan, STY dengan Nova. STY dengan Nova betul kan. Kemudian Alfred Riedel itu dengan Widodo Ceputra. Nah sekarang kalau bertanya siapa, ada banyak, ada Kurniawan di Yulian, mantan itu masih bisa.
walaupun Bima itu masih oke, tapi Kurniawan saya pikir layak. Ada Eko Purjianto, ya Eko Purjianto, Zulkifli kemarin Eko di U22 ya, di SEA ya. Sama Zulkifli itu satu tim semua, syukur juga ya. Syukur semua Bima. Nah, kalau musuh dipilih, ini saatnya bagi Kurniawan lah. Dan harus ada, karena harus ada. Di zaman Patrick Kluivert nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, semua kan dari gerbong. Iya. Dan akhirnya saya melihat kearifan lokal itu dia nggak paham gitu. Tapi kalau ada asisten ada masukan-masukan kan? Itu yang dilakukan Nova kan? Ke bangku cadangan, ke penonton atau apa gitu. Iya, kayak Nova kan memberikan masukan-masukan terhadap STY kan. Dan komunikasi ke pemain lokal juga terutama itu ada nyambung. Iya. Pemain lokal bagaimana? Dan akhirnya kan Nova ketika STY kan, Nova kan bisa jadi pelatih yang bagus. Iya. Membawa tim U17 bisa lolos. Dan sekarang udah naik pangkat. Sekarang naik ke tim U20. Jadi makanya kalau bicara dengan siapa asisten, saya pikir Kurniawan kalau saya, walaupun masih banyak pelatih-pelatih lain masih banyak juga. Ya, ada 40-an yang punya sertifikat license Pro yang bagus. Tapi Kurniawan layak untuk diberikan ya, salah kesempatan. satu ini ya. Salah satu merangkap ini juga Bung Ropan, iya. pelatih striker kan. Pelatih striker kan. Nah, kita kan sekarang striker agak ini ya. Agak kurang kan, tapi ya dengan adanya Kurniawan itu penting. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh John Herman. Oke, kalau untuk jangka pendek lah, kalau jangka panjang kan kita nih kan benar kan lebih dari 15 menit kan Bung Ropan. Kita bilang 15 menit saya tahu. Oke. Ini terakhir lah. Siap. Lalu kesorean. Mantap. Terakhir. Atribut di sekeliling John Hartman ini, apa yang do and don'ts-nya? Misalnya, ini harusnya begini, atau jangan mengulangi yang lalu. Apa kira-kira do and don'ts-nya selama let's say 100 hari pertama lah, kalau di presiden kan biasanya seperti itu menjelang Maret ini, supaya mengawali semua jangan resim lah, tapi eranya John Hartman ini take off-nya bagus. Kira-kira do and don'ts-nya. Artinya diberikan kesempatan, jangan dia diganggu. Jangan diganggu dengan hal-hal yang jangan terlalu banyak intervensi misalnya. Kasih kesempatan betul-betul dengan dia, karena seorang pelatih itu kan yang berpikir prestasi, Arman. Bagaimana dia mengangkat performa tim Indonesia ini menjadi lebih baik, dan dikasih kesempatan apa yang dia inginkan dengan para pemain-pemain ini. Ya kan? Kalau dia masih ingin memang harus tambah pemain misalnya, naturalisasi lagi 1-2, ambil. Karena dia kan ingin untuk membawa tim ini jauh lebih bagus. Ya, kemudian bagaimana sekarang dia diberikan kesempatan lagi untuk lebih banyak menetap di Indonesia. Itu jadi salah satu syarat utama dia yang tidak dilakukan oleh PK kemarin kan. Dengan dia akan lebih banyak di sini, karena penting kalau dia masuk di Januari, Maret kita sudah bertanding. Jadi FIBA Series, jadi perlu 3 bulan itu dia tidak. Maka Andi sudah bilang bahwa keluarga dia termasuk istri akan dia boyong untuk bawa ke Indonesia. Nah, itu satu hal yang sangat penting, di samping punya asisten orang Indonesia kan. Satu hal yang sangat bagus. Jadi saya rasa kalau dia diberikan banyak porsi yang nggak diganggu, dia akan ada ruang ya untuk dia bekerja dengan baik ya. Ruang ganti pemain akan lebih sejuk, lebih hidup ya. Dan bagi saya sih pribadi tentunya mengharapkan kepada seluruh penggemar, netizen, penggemar sepak bola Indonesia, marilah bersama-sama kita mendukung dia. Itu kan paling penting, mendukung dia sebagai timnas kepala timnas. Kita memberikan support yang luar biasa, jangan juga mencerca. Misalnya kalau sekali aja sudah disuruh keluar harus begini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, janganlah. Coba kita mensupport dia secara penuh, memberikan kesempatan, karena jadi kontrak itu kan sampai 2030 apa. Jadi orientasinya bagaimana bisa meloloskan dia untuk Indonesia ke Piala Dunia. Jadi kita support semua, datang ke stadion ya untuk bisa memberikan support besar kepada John Herman. Itu yang dia butuhkan. Dan saya rasa John Herman juga akan coba untuk berkomunikasi dengan baik dengan para supporter. Nah, itu yang paling yang harus dilakukan oleh John Herman nantinya. Dan juga tentunya dari sekeliling dia, orang-orang yang ada di situ juga harus memberikan komunikasi yang itu harus penting ya. Orang sekeliling dia komunikasi yang bagus dong. Dia apalagi kalau kita sudah punya juru bicara yang bagus di federasi kan, akan lebih dekat kan dengan jadi dia harus lebih dekat juga dengan klub-klub, klub-klub Super League semua, dengan para pelatih. Itu tukar-tukar pikiran bagus, dan dia bisa berkeliling, bisa melihat pemain-pemain yang dia akan ambil karena kan dia ini bukan cuma di senior kan, di U23 juga. Makanya kan kesempatan dia untuk berkeliling ya, melihat pemain-pemain muda untuk masuk di U23 itu menjadi satu harapan juga buat kita, apalagi kalau dia bisa bertemu dengan para owner, klub, pelatih. Itu penting, menjalin komunikasi yang baik dengan supporter itu juga penting ya. Dukungan yang kuat yang diberikan federasi terhadap dia, sehingga dia lebih enteng, lebih tenang buat untuk dia mengejar prestasi yang bagus ke depan gitu. Ya, jadi itu tadi kita bisa dengar
pemaparan dari Bung Ropan soal ya pertama profiling beliau juga seperti apa pengalamannya, jadi udah mungkin kalian baru dengar sekali nih di sini malah ya, dan juga pandangan beliau soal nanti 2026 seperti apa, pelatih Herpen juga seperti apa, dan juga ke fans, ke federasi semuanya sudah dipaparkan. Jadi sekali lagi Mas Gen, Dankeschön karena kita sama-sama bergabung Jerman, jadi thank you so much, yang terbaik buat kita doakan buat senior kita semua, Bung Ropan, semoga terima kasih Bung Ropan juga. Merry Christmas buat semua. Oke, thank you. Sama-sama.